D. Mitologi Yunani. Mitologi Yunani adalah sekumpulan mitos dan legenda yang berasal dari Yunani kuno dan berisi kisah-kisah mengenai dewa dan pahlawan, sifat dunia, dan asal-usul serta makna dari praktik ritual dan kultus orang Yunani kuno. Mitologi Yunani merupakan bagian dari agama di Yunani kuno. Mitologi Yunani banyak bercerita mengenai para dewa serta para manusia keturunan dewa yang disebut sebagai hero. Mitologi Yunani telah banyak memengaruhi budaya, seni, dan sastra dunia barat dan terus menjadi bagian dari warisan dan bahasa barat. Mitologi merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yunani kuno. Orang Yunani kuno memandang mitologi sebagai bagian dari sejarah mereka. Mereka menggunakan mitologi untuk menjelaskan fenomena alam, keberagaman budaya, konflik, dan persahabatan. Mitologi Yunani dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Zaman para dewa, atau Theogonia, kelahiran para dewa, yang berisi mitos tentang asal mula dunia, para dewa, dan umat manusia. 2. Zaman ketika dewa dan manusia hidup bersama-sama, yang berisi kisah-kisah mengenai interaksi awal antara para dewa, setengah dewa, dan manusia. 3. Zaman para pahlawan atau zaman kepahlawanan, yang berisi zaman di mana intervensi para dewa mulai berkurang dan lebih didominasi oleh peran para pahlawan seperti misalnya kisah tentang perang Troya. Zaman para dewa dimulai dari chaos, suatu entitas yang tak berbentuk dan misterius. Dari chaos ini muncullah Gaia atau Dewi Bumi, serta beberapa makhluk dewata lainnya seperti Eros atau cinta, Tartaros yang di perut bumi, Erebos atau kegelapan, dan Nyx yakni malam. Dari Nyx dan Erebos lahirlah Aether atau langit atas dan Hemera yakni siang. Tanpa pasangan pria, Gaia juga melahirkan Uranus yakni dewa langit dan Pontos dewa laut. Uranus kemudian menjadi suami Gaia. Dari Uranus dan Gaia lahirlah para Titan yang terdiri dari 6 Titan pria yaitu Koios, Krios, Kronos, Hyperios, Lapetos, dan Okeanos, serta 6 Titan wanita yaitu Mnemosine, Phoebe, Rhea, Theia, Themis, dan Thetis. Setelah Kronos lahir, Gaia dan Uranus memutuskan bahwa tidak ada Titan lagi yang boleh lahir. Anak-anak Gaia dan Uranus yang lahir kemudian adalah para Kyklops atau raksasa bermata satu dan Hekatoncheire atau raksasa bertangan 100. Para Titan kemudian memberontak kepada Uranus dan Kronos. Dan Kronos berhasil menjadi raja para dewa. Karena takut dikhianati oleh anak-anaknya, maka Kronos menelan hidup-hidup semua anaknya kecuali Zeus yang berhasil diselamatkan oleh Rhea, istri Kronos. Zeus kemudian berhasil mengalahkan Kronos dan menjadi raja para dewa. Kronos dan para Titan pria dikurung di Tartaros, sedang Atlas memperoleh hukuman untuk memikul langit. Setelah kekuasaan para Titan dijatuhkan, panteon dewa dan dewi baru pun muncul. Salah satu kelompok dewa Yunani yang paling utama adalah para dewa Olympus, yang tinggal di puncak gunung Olympus di bawah kepemimpinan Zeus. Selain para dewa Olympus, bangsa Yunani juga menyembah berbagai dewa pedesaan, misalnya dewa Satir, Pan, dan para nimfa atau peri alam, para dewa laut, para satir, dan banyak lagi yang lainnya. Nimfa sendiri terdiri dari para Naiad atau nimfa mata air, Dryad yakni nimfa pohon, dan Nereid nimfa laut. Setelah itu ada juga para dewa di dunia bawah, misalnya para Erinyes atau dewa angkara murka. Sebagian besar dewa Yunani diasosiasikan dengan aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Contohnya, Afrodit adalah dewi cinta dan kecantikan. Ares adalah dewa perang. Hades
dewa orang mati, dan Athena, dewi strategi perang dan kebijaksanaan. Selain para dewa, muncul juga kultus pemujaan terhadap para pahlawan, sehingga dewa dan pahlawan disembah dan dipuja bersama-sama dalam ritual yang sakral. Pahlawan atau hero yang paling terkenal adalah Herakles atau Hercules dalam mitologi Romawi, yang merupakan anak dari Zeus dengan ibu dari manusia yang kemudian berhasil mengalahkan banyak monster jahat yang mengganggu manusia. Pada zaman pahlawan juga terjadi 3 peristiwa besar dan terkenal, yaitu ekspedisi para Argonaut, siklus Thebes, dan perang Troya dengan pahlawan manusia keturunan dewa yang bernama Achilles. Selain itu, ada juga pahlawan lain seperti Perseus, Deukalion, kemudian Theseus dan Bellerophon yang bertualang menghadapi monster-monster seperti Chimaera, Medusa, dan Minotaur. Mitologi Yunani juga memiliki pengaruh yang sangat besar pada kebudayaan Romawi kuno, di mana hal ini melahirkan mitologi Romawi melalui sinkretisasi atau penggabungan berbagai dewa Yunani dan dewa-dewa lainnya. Pewarisan tradisi mitologi Yunani kepada bangsa Romawi menjadikan dewa-dewa Romawi mengadopsi ciri-ciri dewa Yunani yang menjadi padanannya, seperti misalnya dewa Zeus yang disebut sebagai Jupiter dalam mitologi Yunani, dan sebagainya. Dewi-dewi yang terkenal dalam mitologi Yunani antara lain Zeus, yaitu raja dan ayah dari para dewa, penguasa puncak Olympus, dan merupakan dewa langit, cuaca, guntur, kilat, hukum, ketertiban, dan keadilan. Kemudian Hera, ratu para dewa dan dewi pernikahan, perempuan melahirkan ahli waris, raja, dan kerajaan. Dia adalah istri dan saudara perempuan dari Zeus dan putri Cronus dan Rhea. Kemudian Hermes, dewa jalanan, komunikasi, perdagangan, bahasa, dan menulis. Putra dari Zeus dan Maia, Hermes adalah utusan para dewa dan dewa yang memimpin jiwa-jiwa orang mati ke alam baka. Kemudian Poseidon, yakni dewa laut, sungai, banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Dia adalah anak dari Cronus dan Rhea dan saudara Zeus dan Hades. Ia memerintah salah satu dari 3 alam semesta sebagai raja laut dan perairan. Kemudian Hades, dewa kematian dan penguasa dunia bawah atau dunia orang mati. Istrinya adalah Persephone. Dia adalah salah satu dari 3 anak-anak Cronus dan Rhea dan berdaulat atas salah satu dari 3 alam semesta, yaitu dunia bawah. Kemudian Aphrodite, dewi cinta, keindahan, hasrat, seksualitas, dan kesenangan. Ada juga Apollo, yakni dewa musik, seni, pengetahuan, penyembuhan, wabah, nubuatan, puisi, keindahan, maskulin, dan memanah. Dan ada Ares, dewa perang, pertumpahan darah, dan kekerasan, putra dari Zeus dan Hera. Kemudian Artemis, dewi perawan pemburu, padang gurun, hewan, gadis-gadis muda, dan dewi melahirkan. Dia adalah putri dari Zeus dan Leto, dan saudara kembar dari Apollo. Kemudian ada Athena, dewi kecerdasan, keterampilan, perdamaian, perang, strategi pertempuran, kerajinan, dan kebijaksanaan. Dia lahir dari kepala Zeus dan berlapis baja. Dia juga adalah pelindung kota Athena. Kemudian ada Hestia, yakni dewa perawan perapian, dewi perawan perapian, rumah dan kesucian. Ada juga Demeter, dewi gandum, pertanian dan panen, pertumbuhan dan makanan. Ada juga Dionysus, yakni dewa anggur, pesta dan festival, kegilaan, kekacauan, mabuk, obat-obatan, dan ekstasi. Kemudian ada Hephaestus, yakni dewa api, logam, dan kerajinan. Yang terakhir adalah Herakles, putra dari Zeus raja para dewa, dengan Alkmene, seorang wanita biasa, sehingga dia disebut sebagai demigod, yaitu makhluk setengah dewa dan setengah manusia. Herakles lebih memilih untuk tinggal bersama manusia dan melindungi mereka daripada bertahta di Olympus.
Ada yang berpendapat bahwa kisah Herakles dan konsep demigod ini menginspirasi kisah dalam agama besar tertentu yang kemudian berkembang di Romawi. F. Mitologi Nordik. Mitologi Nordik merupakan kumpulan dari kepercayaan kuno orang-orang Eropa Utara, di antaranya Denmark, Norwegia, Islandia, dan Swedia, yang berisi kisah-kisah tentang makhluk supranatural, kosmologi, dan mitos-mitos lainnya. Mitologi ini berkembang sebelum kedatangan agama Kristen ke Eropa Utara dan menyebar ke negara-negara utara lain. Dalam cerita rakyat Skandinavia, mitologi tersebut masih bertahan sampai sekarang. Pada masa lalu, pemujaan terhadap dewa-dewi kuno dan pengorbanan manusia dilakukan oleh orang Skandinavia. Ada pusat pemujaan seperti Skiringsal, Lejre, dan Uppsala. Kuil di Uppsala memiliki 3 patung dewa, yaitu Thor, Odin, dan Freyr. Pada masa itu, dewa yang banyak dipuja adalah Odin dan Thor. Bekas kuil ini banyak yang sudah dihancurkan pada masa Kristianisasi di Eropa. Dalam mitologi Nordik, dikenal adanya 9 dunia yang dihubungkan oleh pohon Yggdrasil. Pohon Yggdrasil merupakan pusat dunia yang mana pada cabang-cabang dan akar-akarnya terdapat dunia-dunia yang berbeda, yaitu Asgard, dunia para Aesir atau golongan dewa-dewa tinggi dan yang paling berkuasa. Kemudian Vanaheim, yakni dunia para Vanir atau golongan dewa-dewi kecil. Kemudian Alfheim, yakni dunia para elf atau ras dewa kecil pengatur kesuburan. Kemudian Midgard, yakni dunia manusia sebagai makhluk yang tidak abadi. Kemudian Jotunheimer, yakni dunia para Jotun atau para raksasa. Kemudian Svartalfheim, yakni dunia para Svartalfar atau Dokalfar, yaitu kaum elf dari kegelapan. Kemudian Nidhavellir, yakni dunia para dwarf atau kurcaci, Lilliput atau orang kerdil. Kemudian Niflheim, yakni dunia bawah tanah yang dingin, rumah para raksasa es, dikuasai oleh Hel, anak perempuan Loki. Kemudian ada Muspel atau Muspelheim, yakni dunia api dan rumah bagi Surd, raksasa yang kulitnya berupa lahar dan rambutnya adalah api. Menurut mitologi Nordik, ada 3 golongan makhluk yang lebih berkuasa daripada manusia, yaitu Aesir, Vanir, dan Jotun. Aesir dan Vanir merupakan golongan para dewa. Aesir dan Vanir bersama-sama menciptakan alam semesta dan mengatur kehidupan manusia. Meskipun kadang mereka bertarung dengan sesamanya. Musuh para Aesir dan Vanir adalah para Jotun atau raksasa, mirip seperti Titan dalam mitologi Yunani. Tapi para Jotun atau raksasa tidak selamanya jahat. Mitologi Nordik juga mengenal adanya monster seperti Jormungandr atau si ular laut dan Fenrir, serigala raksasa yang dapat ditemukan di sekitar Midgard. 2 monster tersebut adalah anak buah Loki, dewa kejahatan yang adalah keturunan Jotun. Makhluk mitologi yang lain adalah Hugin dan Munin, yang berarti pikiran dan ingatan, yaitu 2 gagak yang menjaga Odin. Para dewa utama atau Aesir yang terkenal dalam mitologi Nordik antara lain adalah Buri, dewa pertama yang lahir dari es, yang dijilat oleh Audhumbla atau ayah dari Bor. Bor, ayah dari Odin, dan Vili yang didapatnya dari istri seorang raksasa bernama Bestla. Odin, dewa pertempuran, kematian, syair dan ilmu gaib atau sihir, penguasa Asgard, mempunyai senjata berupa tombak Gungnir. Dewa yang mempengaruhi kemampuan kepada manusia untuk bisa berbicara. Vili, dewa penguasa air. Thor, dewa petir dan dewa perang, anak dari Odin dan raksasa Jord, mempunyai senjata berupa palu Mjolnir. Tyr, dewa perang dan keberanian yang bersenjatakan tombak. Heimdall, dewa penjaga, dia adalah dewa yang menjaga Bifrost, jalan keluar masuk ke Asgard, anak dari Odin dan Nine Waves. Dia dikenal juga dengan nama Rigger atau pencipta umat manusia. Loki,
dewa api yang suka berbuat onar serta mencari masalah, anak dari raksasa Farbautia dan Laufey. Loki adalah keturunan Jotun, tapi semenjak menjadi saudara dengan Odin, Loki menjadi dewa Aesir dan hidup di Asgard. Selain para dewa Aesir, ada juga berbagai makhluk dalam mitologi Nordik, yaitu Ymir, raksasa pertama, Ask, pria pertama, Embla, wanita pertama, Fenrir, serigala raksasa buas, anak pertama Loki, dan Angerboda, yang seperti monster. Kemudian Jormungandr, yakni ular raksasa yang dapat melihat bumi dan memegang ekornya sendiri, anak kedua dari Angerboda dan Loki. Kemudian Njord, dewa laut. Yang terakhir ada Idun, yakni dewa kemudahan. Ia memiliki buah apel yang dapat membuat hidup abadi. Nama hari dalam bahasa Inggris banyak yang diambil dari nama dalam mitologi Nordik, yaitu Minggu, Sunday dari Sun Day atau hari matahari, Senin, Monday dari Moon Day atau hari bulan, Selasa, Tuesday dari Thursday yaitu hari dewa Tyr, Rabu, Wednesday dari Woodin's Day yaitu hari dewa Woodin atau Odin, Kamis, Thursday dari Thor's Day atau hari dewa Thor, dan Jumat, Friday dari Freyja's Day atau hari dewa Freyja. Mitologi Nordik juga menginspirasi banyak novel dan film sukses seperti Lord of the Ring, Harry Potter, dan film Thor.